Hai semuanya, perkenalkan aku Marsha dari kelas 11-2, absen 25. Hari ini akan mempresentasikan mata pelajaran biologi tentang sistem imunologi. Masuk ke poin pertama, apa sih sistem imunologi itu? Jadi, sistem imunologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi, kita mempelajari tentang infeksi, juga benda-benda asing yang masuk dalam tubuh. Seperti itulah definisi dari sistem imunologi. Dari definisi sistem imunologi sendiri, kita dapat mengetahui fungsi-fungsi mengapa dalam tubuh kita itu memiliki sistem imunologi. Yang pertama adalah untuk melindungi tubuh dari benda-benda asing yang masuk. Lalu kedua juga menjaga kekebalan tubuh kita agar sistem imun kita tetap kuat. Dan yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi benda-benda yang masuk dalam tubuh kita. Apakah itu memang baik untuk tubuh kita atau harus dibuang. Lalu langsung saja kita masuk ke organ-organ sistem imunologi. Yang pertama ada sumsum tulang. Sumsum tulang itu dia menghasilkan sel darah. Sel darah yang dihasilkan itu ada sel darah merah, trombosit, juga sel darah putih. Lalu organ yang kedua adalah limpa. Fungsinya itu dia memproduksi antibodi untuk kekebalan sistem kekebalan tubuh kita. Lalu juga dia membuang sel darah merah yang sudah tua. Organ yang ketiga adalah timus. Timus ini berfungsi untuk menghasilkan sel limfosit T. Sel limfosit T ini untuk apa? Jadi sel limfosit T itu dihasilkan untuk dapat agar tubuh dapat mengidentifikasi virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya ada organ yang bernama kelenjar getah bening. Untuk apa sih organ ini? Jadi organ ini ada untuk menyaring serta menjebak patogen yang masuk ke dalam tubuh. Jadi apakah patogen ini tuh dapat masuk ke dalam tubuh kita? Dapat berguna nggak untuk tubuh kita? Atau misalkan patogen-patogen yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu akan dijebak dan tidak akan tersaring masuk ke dalam tubuh. Lalu selanjutnya ada amandel. Dia itu untuk menjebak bakteri ataupun virus. Terletaknya tuh di dekat saluran hidung. Lalu organ yang selanjutnya itu ada kulit. Kulit itu untuk apa? Jadi kalau kulit kita ini adalah merupakan garis utama di mana virus atau bakteri itu dapat masuk. Jadi disinilah tempat di mana tubuh kita itu kemasukan oleh bakteri dan virus yang belum dapat kita saring-saring. Jadi di sini tempat garis utama virus dan bakteri masuk. Selanjutnya ada saput lendir. Saput lendir ini berfungsi untuk dia dapat menghasilkan cairan dan zat yang dapat mematikan kuman. Jadi bila ada patogen atau kuman, bakteri, virus yang masuk ke tubuh kita akan dimatikan oleh saput lendir ini. Nah, tadi itu udah beberapa pengetahuan umum mengenai sistem imunologi yang aku jelaskan. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang salah satu gangguan atau penyakit imunologi, yaitu antibody syndrome antifosfolipid atau singkatnya APS. Oke, jadi apa sih gangguan sindrom antifosfolipid ini? Jadi, sindrom antifosfolipid merupakan gangguan imun di mana darah tuh akan lebih mudah menggumpal. Sehingga kalau misalkan darah menggumpal, itu kan artinya darah tidak bisa jalan karena ada penggumpalan darah tersebut. Jadi darahnya macet dan ini dapat mengakibatkan serangan jantung, juga stroke. Jadi karena sindrom antifosfolipid ini dapat merembet ke penyakit-penyakit lainnya seperti yang tadi aku jelasin, serangan jantung maupun stroke. Nah, penyebabnya tuh apa sih? Jadi sebelumnya aku akan menjelaskan kalau misalkan penyakit ini tuh lebih rentan terkena oleh perempuan. Lalu yang kedua, kenapa sih bisa seseorang tuh bisa kena sindrom antifosfolipid ini? Itu karena penyakit ini tuh adalah penyakit yang ada hubungannya dengan genetik. Jadi kalau misalkan kamu memiliki kerabat yang mungkin sudah pernah terkena oleh penyakit ini, itu bisa turun-menurun. Jadi penyakit ini tuh bisa karena gen juga. Lalu yang ketiga, mengonsumsi obat-obatan tertentu. Jadi karena mengonsumsi obat-obatan tertentu ini, mungkin side effect-nya akan berpengaruh pada penggumpalan darah tersebut yang dimana itu merupakan penyakit sindrom antifosfolipid. Yang keempat adalah di mana seseorang itu memiliki penyakit autoimun yang lain. Lalu yang terakhir, orang ini tuh terkena
infeksi dari virus atau bakteri. Karena seperti yang aku jelaskan di awal, kalau misalkan sistem imunologi itu artinya ilmu yang mempelajari tentang kekebalan tubuh. Jadi ketika tubuh kita tidak dapat uh, menangani masuknya bakteri atau virus, itu juga dapat uh, membuat kita terkena banyak penyakit autoimun. Nah, apa sih gejala-gejala yang dialami oleh orang yang menderita uh, sindrom antifosfolipid ini? Jadi yang pertama, aku akan menjelaskan seseorang ini bila mengalami sindrom antifosfolipid, dia akan ada ruam-ruam merah di sekitar tubuhnya. Karena apa? Karena yang tadi aku jelasin kalau sindrom antifosfolipid itu merupakan penyakit autoimun yang membuat darah tuh lebih cepat menggumpal sehingga akan ada ruam-ruam merah. Lalu yang kedua, seseorang ini terkena stroke. Kalau stroke itu biasanya gejalanya dia mukanya tidak dapat berekspresi karena sarafnya dia. Jadi yang tadi aku jelasin, kalau misalkan sistem imunologi kita terganggu dengan sindrom antifosfolipid ini, dapat mengakibatkan stroke. Jadi kalau orang terkena stroke itu kemungkinan dia karena sindrom antifosfolipid ini. Nah, aku punya beberapa cara mencegah untuk bagaimana kita dapat menjaga tubuh kita agar kita tidak terkena gangguan sindrom antifosfolipid ini. Jadi walaupun mungkin penyakit ini merupakan penyakit turunan atau gen, tapi kita dapat menetapkan pola hidup sehat. Seperti kita rajin berolahraga, karena dengan kita berolahraga, darah kita itu akan mengalir dengan lebih baik. Karena jantung kita tuh akan semakin kuat, dan peredaran darah kita akan semakin lancar untuk darah kita mengalir. Lalu yang kedua juga kita mengonsumsi makanan sehat, tidak merokok. Jadi dengan menetapkan pola hidup sehat itu kita dapat mencegah terkena sindrom antifosfolipid. Lalu yang kedua juga kita dapat menjaga diri kita dari lingkungan luar. Seperti apa? Kita mencuci tangan kita sebelum makan karena dengan satu sentuhan saja terhadap suatu benda itu dapat mengundang banyak virus atau banyak masuk virus ke dalam tubuh kita. Lalu kita juga dapat menggunakan masker apabila kita sedang sakit, atau mungkin saat keluar juga kita bisa menggunakan masker karena akan banyak sekali bakteri-bakteri atau virus-virus yang lewat di depan kita, dan bila kita tidak menggunakan masker, virus-virus dan bakteri itu juga bisa masuk lewat udara. Untuk pengobatannya, yang pertama itu ada heparin infus. Heparin infus ini apa sih? Jadi heparin infus ini merupakan cara pengobatan untuk agar pembukuan darah yang baru terjadi itu dapat dicegah. Jadi darahnya tuh tidak menggumpal. Lalu pengobatan yang kedua itu ada warfarin minum. Warfarin minum tuh apa sih? Jadi ini merupakan pengobatan jangka panjang ya, kayak obat itu untuk penderita sindrom antifosfolipid ini. Jadi dikonsumsi agar penggumpalan darahnya itu tidak dapat terjadi terus menerus gitu. Karena kalau misalkan penggumpalan darahnya terus menerus kan, jadi itu dapat menyebabkan kematian. Jadi obat ini tuh memang harus diminum secara jangka panjang untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah. Oke, jadi segitu aja penjelasan mengenai sistem imunologi serta gangguannya dari aku. Terima kasih.